Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aliza Safarin Jani dari kelompok 24 Statistik 2 dengan NIM 42. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan modul 2 untuk praktikum statis 2. Untuk soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis. Jadi, uji hipotesis itu merupakan salah satu uji statistik di mana tuh eh, gimana caranya kita menguji suatu pernyataan secara statistik yang nanti diambil kesimpulannya itu eh, diambil kesimpulannya itu dapat diterima atau tidak dapat diterima. Lanjut ke nomor 2. Selanjutnya, apa perbedaan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif? Kalau hipotesis alternatif itu biasanya dia mewakili untuk menjawab pertanyaan yang akan dijawab. Sedangkan hipotesis nol itu dia lebih ke meniadakan hipotesis alternatif. Terus yang ketiga ada sebutkan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Yang pertama itu tentukan hipotesisnya. Terus yang kedua tentukan tingkat signifikansi. Yang ketiga, statistik uji. Yang keempat, daerah kritik. Terus yang kelima, keputusan. Sama yang terakhir, menginterpretasikan kesimpulan yang ada. Untuk soal nomor 4, jelaskan perbedaan antara left-tail test, right-tail test, dan two-tail test. Kalau left-tail test itu dia Z hitungnya lebih kecil. Kalau right-tail test, Z hitungnya lebih tinggi atau lebih besar. Dan two-tail test itu bisa keduanya. Nomor 5, berikan dua contoh penerapan uji hipotesis dalam keseharian sehari-hari. Itu yang pertama misalnya ada uji data gitu, bisa berupa skripsi. Terus yang kedua itu ada misal kita minum kopi sebelum tidur. Nah itu kan jadinya memerlukan waktu yang lebih lama untuk tidur. Terus yang selanjutnya ada nomor 6, sebuah pabrik X mengklaim bahwa kecepatan rata-rata produk mobilnya adalah lebih besar dari 120 km per jam. Dalam sampel yang berjumlah 50 buah mobil, ditemukan bahwa kecepatan rata-rata yang berlangsung adalah sebesar 117 km per jam. Asumsikan standar deviasi dari populasi tersebut adalah sebesar 2,5 km per jam. Bertingkat signifikansi 0,05, apakah klaim pabrik tersebut dapat ditolak? Kita bisa langsung kerjanya di RStudio aja. Nah, jadi di sini kita pertama tuh menentukan komponen-komponen dari soalnya dulu. Di sini ada M, itu 120, itu klaim waktu rata-rata pengerjaan si produknya. Terus ada X bar itu 117, kecepatan rata-rata aktual. Terus sigma 2,5 itu dari standar deviasi yang ada di soal. Terus N itu 50 dari ukuran sampel. Ini kita bisa run dulu biar si RStudio itu ngebaca. Terus kita cari Z hitungnya. Ini statistik uji Z. Z sama dengan X bar dikurangi M dibagi sigma dibagi SQRT N. Kita bisa langsung run aja. Hasilnya min 8,485281. Terus kita bisa langsung mencari nilai Z table, nilai kritis. Dengan sintaks seperti ini. Dengan alfanya 0,05 itu dari taraf signifikan yang ada di soal. Dan hasilnya itu min 1,644854. Jadi kesimpulannya karena dia Z hitungnya tuh lebih kecil dibandingkan dengan Z tabelnya, maka nolnya tuh ditolak. Dan juga eh, si apa namanya tuh maka klaim pabrik mobilnya tersebut itu pun ditolak.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.